Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Johnson Bernard Nunai, SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Amabi Veto Timur, Kabupaten Kupang. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F. Yang pertama, facts, artinya peristiwa. Yang kedua, feelings, yang artinya perasaan. Yang ketiga, findings, yang artinya pembelajaran. Dan yang keempat, further, yang artinya penerapan. Pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran pada minggu ini, yaitu saya mendapatkan banyak sekali ilmu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga keluarga baru di kelas CGP. Hal baik yang saya alami dalam proses pembelajaran ini, yaitu saya bisa belajar dengan merdeka. Artinya, bisa mengutarakan pendapat, bertanya, dan menanggapi pendapat rekan CGP secara leluasa. Selain itu, dalam pembelajaran ini terdapat diferensiasi produk yang artinya kami bisa memilih jenis produk tugas yang akan dikumpulkan sesuai dengan minat dan kemampuan kami. Hambatan yang saya alami yaitu dalam manajemen waktu antara kewajiban sebagai guru di SMP Negeri 2 Amabi Veto Timur. Cara saya mengatasi kendala tersebut yaitu membuat jadwal skala prioritas untuk mengatur segala aktivitas ke depan yang akan saya lakukan. Mendahulukan aktivitas dengan deadline yang terdekat, serta mengerjakan tugas secara rutin dan disiplin. F yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Saya sebagai calon guru penggerak yang telah melewati 2 tahap tes sebelumnya dan berhasil lolos ke tahap ini, sampai akhirnya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada modul 1.1. Perasaan saya gembira dan bersyukur. Saya merasa gembira karena mendapatkan pengetahuan baru tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya belum pernah saya pelajari. Melalui semua rangkaian kegiatan ini, tugas dan tagihan dalam LMS, saya semakin menyadari bahwa pemahaman dan pengetahuan saya tentang pendidikan masih jauh dari standar yang diharapkan menurut konsep pemikiran KHD. Perasaan saya terkait pengalaman yang saya alami selama sekitar 2 minggu mengikuti program PGP ini, saya merasakan beragam emosi seperti haru, senang, galau, dan bahagia yang saling bercampur menjadi satu. Semua itu mendorong saya dengan tekad yang kuat untuk menyelesaikan program guru penggerak ini. Awalnya, saya merasa sangat kaget ketika memulai rangkaian kegiatan ini dalam pendidikan guru penggerak karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Namun, berkat bimbingan dari fasilitator saya dan pengajar praktik saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya sebagai CGP, akhirnya saya menjadi termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas saya dengan waktu yang tepat. Dukungan dari teman-teman sejawat serta teman CGP Angkatan 10 berhasil mengobarkan semangat pada diri saya. Hal ini membuat saya dengan mudah dapat mengikuti alur merdeka dan terbiasa dengan tata cara yang ada. Saya juga merasa semakin bertambah wawasan dan memahami lebih dalam kekekasan kondisi sosial kultural masing-masing. Hal ini nantinya dapat saya bawa ke dalam lingkungan sekolah untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Saya bersyukur telah dipertemukan dengan orang-orang pilihan yang hebat, yang melewati serangkaian kegiatan ujian yang tidak cukup mudah. Perasaan saya ketika saya mengimplementasikan filosofi pemikiran KHD di dalam kelas,
Saya merasa sangat bahagia dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Saya melihat peserta didik saya menjadi lebih antusias dalam proses pembelajaran. F yang kedua yaitu findings atau pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berusaha untuk memahami dan mengimplementasikan secara maksimal tentang pemikiran KHAD. Pemahaman ini penting bagi saya sebagai pendidik dalam rangka meningkatkan kemampuan pribadi dengan memahami dasar-dasar pemikiran KHD. Saya merasa memiliki persiapan baru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih memiliki anggapan bahwa memberikan tindakan tegas kepada peserta didik dapat mengubah perilaku peserta didik agar menjadi lebih disiplin dan fokus selama kegiatan belajar. Setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akan belajar untuk menjadi pemimpin di dalam pembelajaran, minimal untuk teman-teman sejawat atau sekolah. Tujuannya untuk memerdekakan anak dalam mengembangkan kompetensinya sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Saya menyadari bahwa pendidikan dan pembelajaran harus berjalan selaras dengan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air senantiasa terpelihara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Artinya, pendidikan merupakan suatu usaha yang berfokus pada progres atau usaha pembentukan mental dan karakter suatu bangsa sesuai dengan lingkungannya. Setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya menyadari bahwa pembelajaran akan menjadi efektif ketika mampu memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan kesabaran, ketulusan, dan mengutamakan kepentingan peserta didik. Saya semakin mendalaminya setelah melalui diskusi dengan teman-teman CGP, fasilitator, dan instruktur dalam berbagai ruang kolaborasi. Hal tersebut membantu peran saya sebagai pendidik, yaitu sebagai seorang penuntun yang sesuai dengan kodrat alam anak dan kodrat zaman. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta didik diharapkan dapat hidup bahagia dan mandiri di masyarakat. Saya akan mencoba menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas agar tujuan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kelas yang lebih interaktif dan menyenangkan. Anak diberi kebebasan dan keleluasaan dalam menggali potensi yang dimiliki sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Sudah bukan saatnya terlalu banyak mengarahkan kepada peserta didik, melainkan harus diubah menjadi menuntun peserta didik agar kodrat alam yang mereka miliki sejak lahir dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik dan tumbuh sesuai kodrat zamannya. Perlahan mengubah pandangan bahwa anak bukan seperti kertas putih yang kosong, melainkan tabula rasa. Sudah ada samar-samar goresan, dan tugas pendidik adalah menebalkan lakunya, mengubah cara pandang terhadap anak yang selalu berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada prosesnya. Membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, banyak melakukan kolaborasi sehingga menghasilkan pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan bagi peserta didik. Menjadikan pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar peserta didik sehingga dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.